Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada malam hari ini saya akan membuat konten dengan judul Keberanian bereksekusi hakikat Allah. Nah, kenapa kok kita ini yang memiliki corak doktrin Triteos itu memberanikan diri kita menafsir di dalam area hakikat Allah. Nah, itu karena kalau panjenengan itu tanggung ya, lahirlah doktrin Tritunggal. Itu. Jadi doktrin Tritunggal itu adalah doktrin yang tanggung. Begitu. Jadi dia tuh mengajak mau naik ke atas. Begitu nyampe di atas itu labirin hakikat Allah itu dibuka. Dan ternyata ada Triteos di situ, lalu ditutup lagi. Setelah ditutup, mereka bilang bahwa hakikat Allah itu misteri. Padahal mereka sudah naik ke sono. Begitu. Nah, jadilah mereka itu tanggung. Atau kalau istilah dalam dunia perbisulan itu adalah banggal. Banggal itu tanggung. Naik enggak, turun juga enggak. Begitu. Makanya doktrin Tritunggal inilah yang menjadi bulan-bulanan bagi lawan kekristenan. Karena doktrin ini banggal ini, tanggung ini. Nah, begini bro ya. Dalam konten saya ya, kalian jangan menganggap homoousios itu Tritunggal. Enggak. Yang saya maksud dengan Tritunggal itu selalu yang pertama adalah tentang doktrin penyertaan Tuhan. Ya, di dalam Matius 28 ayat 19. Lalu kemudian itu yang kedua itu adalah Tritunggal dalam konteks doksologi. Ini Tritunggal dalam konteks penyertaan Tuhan. Ini naik ke atas, Tritunggal dalam konteks doksologi. Ya. Lalu setelah dalam konteks doksologi ini kejedot. Dia nggak mau naik lagi. Padahal begitu naik dan dibuka, labirin hakikat Allah terbuka, dan kita akan menemukan doktrin Triteos. Sekali lagi panjenengan yang bercorak doktrin homoousios jangan menyamakan dengan Tritunggal yang saya maksud. Tritunggal yang saya maksud itu adalah tiga yang manunggal. Tiga yang manunggal, bukan homoousios. Ya. Anda punya istilah, saya juga punya istilah. Kenapa saya itu membuat istilah yang berbeda ya? Supaya keruwetan kebundetan ini bisa terurai. Kalau panjenengan mengenai Tritunggal ini kalian bawa terus di dalam konteks homoousios itu ya ruwet terus. Begitu. Ya. Ini Tritunggal penyertaan Tuhan. Ini Tritunggal doksologi. Lalu disinilah Triteos. Triteos itu adalah labirin hakikat Allah yang terbuka. Nah, kenapa kita harus memberanikan diri untuk bereksekusi dalam hakikat Allah? Kenapa? Ya karena akibat banggalnya tafsir hakikat Allah inilah yang membuat perbedaan tentang 4 corak eksegesis hakikat Allah itu terjadi sampai 1700 tahun. Kalau eksegesis hakikat Allah ini dibuka, tetap terjadi perdebatan, tetap. Tapi dengan cara Tuhan ya, jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Itu nanti mereka ya yang tidak memiliki tatanan teologi,
yang tidak jelas tatanan teologinya, lama-lama akan tersingkir. Akan tersingkir dengan sendirinya. Dan lama-lama corak eisegesisnya akan hilang. Tidak perlu kita bidatkan, tidak perlu kita inkuisisi atau kita tangkap dan kita bakar di alun-alun. Nggak perlu. Karena apa? Keberanian, ya, keberanian itu karakter Tuhan. Ya, Tuhan itu dalam menantang manusia untuk untuk memberanikan diri percaya kepadanya, itu sifatnya tuh selalu menantang. Ini loh, aku benar, kritisi aku, debat aku, begitu. Sifat Tuhan tuh begitu. Berbeda dengan sifat setan. Ya, dia bekerja di area-area tersembunyi, area-area licik. Begitu. Yang berbeda doktrinnya dibidatkan, lalu ditangkap, diinkuisisi, dibakar di alun-alun. Itu bukan cara Tuhan. Itu jelas cara setan. Nah, kita akan mencoba merestorasi kembali 4 corak eisegesis hakikat Allah ini. Kita benarkan kembali dengan cara Tuhan. Ya, biarkan semua itu berdebat, mengeluarkan narasinya, ya, mengeisegesis hakikat Allah. Mereka berani menafsir hakikat Allah. Loh, kok bisa begitu? Lah, siapa yang menabuh gong duluan? Ya, yang menabuh gong duluan untuk menafsir hakikat Allah siapa? Bapak-bapak gereja. Begitu. Yang mengajari siapa? Yang mengajari Tuhan Yesus. Di dalam prolog Rasul Yohanes 1 ayat 18. To patros ekenos exegesatu. Kenapa ya? Kenapa kita kok harus berani menafsir hakikat Allah atau bereisegesis tentang hakikat Allah? Karena kalau kita ini tanggung atau banggal ya, kita udah niatnya naik ke sana, tapi tiba-tiba kita mengaku bahwa hakikat Allah itu misteri. Padahal kita naik ke sono, tapi nggak nyampe di sono, turun lagi, ngaku misteri, tapi pengen naik ke sono. Nah, ini banggal. Ya, ini disebut unfinished business. Kalau di dalam dunia perfilman Hollywood, itu orang itu bisa jadi hantu. Iya. Kenapa mereka bisa jadi hantu? Karena mereka memiliki target unfinished business. Jadi suatu urusan yang belum selesai, mereka jadi hantu. Makanya doktrin homoousios, ya, homoousios ini jadi hantu sampai sekarang ini. Ya, belum selesai, belum intact, belum solid, belum selesai. Ya, karena mereka itu homoousios, bukan Tritunggal ya, yang saya maksud homoousios. Homoousios ini ya, di dalam Konsili Nisea itu mengajak untuk menafsir di dalam area hakikat Allah. Lalu kemudian kejedot di area labirin hakikat Allah, dan mereka tahu bahwa hakikat Allah itu triteos, lalu ditutup lagi menyatakan bahwa hakikat Allah itu misteri. Lalu mereka turun lagi, lalu menyatakan bahwa homoousios itu adalah Tritunggal atau doktrin penyertaan Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19. Ya, kalau terlalu rendah ya kadang dinaikin dikit di dalam konteks Tritunggal doksologi. Ya, itu dirumuskan di dalam tagline-nya Tertullianus. Tres persone una substantia, discrete non sparate. Itu apa itu? Itu Tritunggal doksologi. Tritunggal doksologi, bro. Ya, paham ya? Makanya kalau kita memiliki keberanian untuk menafsir di dalam hakikat Allah, labirin hakikat Allah ini akan terbuka. Dan kita akan berdebat di area itu. Kita akan berdiskusi di area itu. Berdebat di area tafsir hakikat Allah. Lalu setelah kita memberanikan diri untuk menafsir hakikat Allah, kira-kira ayat apa yang bisa membantu dalam kita menafsir hakikat Allah?
Nah, kita coba buka di dalam Yohanes 4 ayat 24. Nah, saya bacakan ya. Yohanes 4 ayat 24. Tapi saya bacakan mulai dari yang ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa ya, dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi dari Yohanes 4 ayat 24 ya, kita berani menafsir hakikat Allah Bapa. Hakikat Allah itu adalah roh. Begitu. Ya, kita berani di situ dulu. Kita memberanikan dulu bahwa hakikat Allah itu adalah roh. Nah, permasalahannya ini roh yang bagaimana? Karena ternyata yang dimaksud roh itu banyak sekali di dalam Alkitab. Ya, malaikat juga disebut roh. Manusia juga memiliki roh. Roh Kudus yang menjadi meterai orang percaya juga disebut roh. Roh Kudus yang menjadi 7 obor di depan tahta Allah juga disebut roh. Jadi semuanya ini disebut roh. Bahkan kemarin waktu diskusi dengan Niken, hantu Casper itu juga disebut roh. Gitu. Lalu bagaimana ini? Kalau semuanya itu disebut roh, lalu roh Allah ini hakikat yang bagaimana? Ya, kita harus memberanikan diri untuk menafsir, ya, beresegesis tentang hakikat Allah. Ya, kalau enggak ini banggal seperti bisul itu tanggung. Itu menyebabkan itu homoousios atau corak esegesis hakikat Allah itu unfinished business. Jadi urusan enggak selesai. Ya, sehingga doktrin ini menjadi hantu bagi kita semua. Ya, karena unfinished business itu. Lalu kita mencoba meneliti apa yang dimaksud roh itu di dalam konteks orang Ibrani, begitu. Setahu saya setidak-tidaknya ada kurang lebih 4 yang dimaksud dengan roh gitu ya. Yang pertama itu adalah energi. Yang kedua itu adalah semangat. Yang ketiga itu adalah nafas. Yang keempat adalah angin. Begitu. Nah, untuk konteks hakikat Allah, ya, saya memberanikan diri menafsir energi. Ya. Kenapa? Kenapa demikian? Karena kalau kita tafsir sebagai nafas, itu kurang cocok, kurang maksimal. Ya kan? Kita tafsir sebagai angin juga kurang maksimal. Begitu. Jadi paling maksimal ya kita tafsir sebagai energi. Gitu, Bro. Ada yang bilang, bagaimana dengan semangat? Semangat ini apa lagi? Gitu. Untuk apa Allah memiliki hakikat yang penuh semangat? Nggak pas, Bro. Jadi yang pas itu adalah energi. Nah, kalau energi ini, roh ini meliputi jagat raya. Roh yang energi ini meliputi jagat raya. Maka saya memakai istilah energi kosmos. Paham ya? Kalau energi kosmos ini meliputi jagat raya, itu tak terhingga, ensof. Maka kita lanjutkan definisinya, energi kosmos yang tak terhingga. Dan kalau ternyata Allah ini memiliki kehendak, maka kita lanjutkan definisi hakikat Allahnya. Energi kosmos yang ensof, namun
memiliki free will. Paham ya? Ini dalam sisi kaki tentang hakikat Allah sebagai roh. Paham ya? Hakikat Allah sebagai roh. Nah, yang jadi problem ini ya, yang dimaksud dengan roh di dalam Alkitab itu banyak banget. Banyak banget, bro. Roh malaikat, roh manusia, roh kudus sendiri yang sudah keluar dari roh Allah, ya, disebut roh juga. Roh kudus yang menjadi meterai di dalam pikiran orang-orang percaya, akal budi orang percaya, itu juga disebut roh. Nah, terus bagaimana kalau kita itu untuk memisahkan ya, untuk menafsir, mengeksegesis tentang roh yang dimiliki oleh hakikat Allah ini? Kita coba baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Saya bacakan ya, 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, ini saya akan tulis bahwa bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia. Jadi di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 ini, itu akan memisahkan. Jadi kita itu semacam apa ya, memberikan penegasan. Dengan segala macam tafsir yang dimaksud roh, kita pisahkan. Oh, ini roh ini ya tidak pernah dihampiri oleh siapapun. Bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Nah, karena kita memisahkan ini ya, kita menyebut itu dengan sebutan area transenden. Jadi di sini ada area realitas bumi, lalu naik area realitas surga, lalu naik lagi area transenden. Area transenden itu istilah yang kita buat setelah membaca 1 Timotius 6 ayat 16. Begitu, itu sebagai konsekuensi sebuah tafsir. Begitu, di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 itu nggak ada tulisannya transenden, nggak ada. Itu sebuah tafsir bersemayam di dalam tempat terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Begitu. Sehingga apa? Sehingga ini terjadi pemisahan ya, pemisahan realitas. Kalau kita naikkan ke surga, ternyata di surga juga ada orang. Begitu. Ada orang. Gitu. Lalu kita naikkan lagi, di mana orang itu nggak ada. Di mana bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Kita naikkan lagi itu di area transenden. Paham ya? Paham ya dalam cara menafsir atau bereisegesis hakikat Allah. Lalu kemudian kita dibantu juga dengan 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Saya akan coba bacakan. Ini sudah sering saya bacakan, yaitu sebagai Allah prima causa. Nah, itu banyak yang kurang paham ya, yang menganggap bahwa 1 Korintus 8 ayat 6 itu ditafsir sebagai ayat monoteistik. Ya, jadi bukan monoteistik bro, tapi mono prima causa, theos ex hota panta. Ya, saya bacakan. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Yaitu Bapa, saya ulang lagi, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Prima causa. Prima causa. Ya. Jadi, apa yang saya sering katakan kepada panjenengan,
itu saya tidak ngawur, bro. Panjenengan salahkan saya tidak apa-apa. Saya tidak protes. Karena dalam menafsir beresegesis tentang hakikat Allah, itu bukan sesuatu yang mudah. Itu membutuhkan keberanian. Begitu. Lah bapak-bapak gereja aja nggak berani loh. Nggak berani membuka labirin hakikat Allah. Mereka selalu bilang hakikat Allah itu misteri. Begitu. Nah, kita sebagai orang Kristen yang di zaman modern ini, kita harus mencoba menyelesaikan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Supaya mereka itu tidak menjadi hantu, warisan mereka itu tidak menjadi hantu, ya. Yang kita sebut dengan unfinished business. Itu menjadi hantu. Kita selesaikan ini ya, jangan tanggung. Begitu. Tritunggal di dalam penyertaan Tuhan, naik Tritunggal di dalam doksologi, tres personae una substantia, discrete non separate, itu adalah Tritunggal dalam konteks doksologi. Lalu naik lagi ke area paling atas, labirin hakikat Allah kita buka. Ketemu, bro. Ketemu. Apa itu hakikat Allah? Energi kosmos yang Ein Sof, namun memiliki free will, yang sebagai sosok prima causa yang transenden. Clear ya? Clear ya? Apa yang saya definisikan itu clear loh. Ya, saya jelaskan ini, nggak ngawur loh. Nggak ngawur loh. Nggak ngawur loh. Kalian bisa menyalahkan saya. Bisa. Bisa. Tapi saya itu setidak-tidaknya nggak ngawur. Setidak-tidaknya tidak ngawur. Dan setidak-tidaknya tidak memanipulasi panjenengan. Begitu loh. Maksudnya memanipulasi begini loh. Panjenengan ini membidatkan orang, ya, di sisi sini membidatkan orang, di sisi sini itu mengakui bahwa hakikat Allah itu misteri. Begitu. Loh, kalau panjenengan mengakui bahwa hakikat Allah itu misteri, berarti kan belum selesai. Ya, di dalam menafsir hakikat Allah itu masih misteri. Masih unfinished business, ya enggak bisa. Panjenengan membidatkan orang enggak bisa. Masih unfinished business ya. Di dalam dunia perfilman Hollywood ya, itu jadi hantu. Hantu, bro. Ya. Jadi hantu. Kalau nggak percaya itu loh, filmnya Demi Moore itu. Ya, berjudul Ghost itu. Wah, yang box office di waktu saya masih SMP itu. Itu ada. Kenapa kalau mereka jadi hantu? Karena ada unfinished business. Bisnis yang tidak terselesaikan. Ya. Doktrin homoousios itu bisa menjadi hantu. Ya, yang diserang ya, diserang pihak-pihak luar yang anti kekristenan tuh menyerang terus. Kenapa menyerang terus? Karena itu jadi hantu. Belum selesai. Tentang bisnis mereka untuk menafsir hakikat Allah ini belum kelar. Ya, makanya kita yang tinggal di tahun 2021 ini ya, kita bantu bapak-bapak gereja, bantu orang-orang Kristen zaman sekarang ini, kita naik ya, beresegesis hakikat Allah, labirin hakikat Allah ini kita buka. Paham ya? Ada tujuannya, bro. Ada tujuannya. Supaya apa? Supaya bisnis menafsir hakikat Allah ini selesai. Ya. Boleh nggak yang tidak setuju dengan doktrin kita? Boleh. Boleh, bro. Boleh, ya. Tapi nggak perlu dibidatkan, diinkuisisi, ditangkap, dibakar, di alun-alun. Nggak perlu. Itu cara setan. Cara setan. Jangan diulangi.
Ya, kita coba baca di dalam Mazmur 25 ya. Mazmur 25. Jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Kita baca di dalam Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi, ketika Bapak Gereja zaman dahulu memilih jalan bidatologi, ya, membedakan orang-orang yang berbeda dalam corak menafsir hakikat Allah, itu bukan jalan Tuhan, bro. Bukan jalan Tuhan. Jongeyel kowe. Bukan. Jadi panjenengan tuh harus memahami bahwa di dalam Mazmur 25 ayat 10 ya, jalan Tuhan itu Pak, kasih setia dan kebenaran. Panjenengan setia berdiskusi, setia berdebat ya. Pelan-pelan mereka yang menyimpang ya. Unitarian yang tidak mau menyembah Yesus, ya, kita sadarkan. Kita ajak diskusi mereka, kita rangkul mereka, kita debat mereka, ya. Mereka melawan, mendebat. Wah, dengan prolog, premis Yohanes 17 ayat 3, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, kita jelaskan. Ya. Kita jelaskan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah raja yang disembah di surga. Ya. Walaupun utusan, tapi kalau yang mengutus itu adalah sosok prima causa yang transenden. Ya. Jangan sembarangan terhadap utusan itu, bro. Ya. Utusan itu bukan kurir kayak Tiki JNE, bukan. Ini yang diutus ini anak Allah. Ya, yang memiliki posisi raja, bro. Raja. Kita coba buka di dalam Yohanes 17 ayat 5 ya. Saya bacakan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan Tuhan Yesus sebelum dunia ada itu apa? Sebagai raja di surga. Itu kemuliaan Tuhan Yesus selalu diutus turun ke muka bumi ini. Di kenosis terlebih dahulu. Nah, kekeliruan corak heterosius atau unitarian itu ya, menganggap Yesus ini tidak memiliki tahta di surga. Begitu. Jadi hanya setara dengan malaikat. Ketika ada orang-orang yang keliru dalam doktrin mereka, ya kita ajak diskusi, ajak debat. Sehingga makin lama mereka tuh akan tersadarkan. Ya, bukan dengan pakai cara diinkuisisi, ditangkap, lalu dibakar hidup-hidup di alun-alun. Itu bukan cara Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 25 ayat 10 yang tadi saya katakan, jalan Tuhan itu kasih setia dan kebenaran. Nah, itu adalah PR bagi kita, generasi modern di tahun 2021. Ya, untuk menyelesaikan urusan-urusan yang belum selesai. Bapak-bapak gereja yang masih menutup labirin hakikat Allah, itu kita buka. Kita harus berani membuka itu. Ada yang protes, Pak Jody, hakikat Allah itu misteri loh. Lah sekarang kalau sudah tahu misteri, ya siapa yang nabuh gong duluan untuk menafsir hakikat Allah? Iya kan? Jadinya banggal begini.
Kalau tahu sudah misteri ya jangan menafsir hakikat Allah, jangan ada konsili Nisea, jangan ada bidat-bidat begitu. Ya sudah, kita ikut seperti agama lain yang menganggap bahwa Allah itu misteri begitu. Nggak bisa didefinisikan begitu. Allah itu tidak bisa terbayangkan, ya sudah. Kita ikuti saja seperti agama-agama lain. Ya kan ini ada yang nabuh gong ini loh ceritanya, ada yang nabuh gong. Ada yang pertama kali nabuh gong, yaitu di Konsili Nisea itu mereka tuh bapak-bapak gereja sedang menafsir hakikat Allah. Ya. Tapi enggak sampai labirin hakikat Allah itu dibuka, enggak. Mencoba naik menafsir hakikat Allah, lah begitu kejedot bahwa setelah labirin hakikat Allah dibuka itu ternyata triteos, lalu labirinnya ditutup lagi. Lalu mereka bilang bahwa hakikat Allah itu misteri. Nah inilah yang akan kita perbaiki sebagai generasi 2021 ya, sebagai orang Kristen yang hidup di tahun 2021 kita perbaiki ini. Pak Jody, saya nggak setuju dengan doktrin triteos. Loh, kalau nggak setuju ya kita debat, kita diskusi. Ya kita diskusi baik-baik, kita debat baik-baik begitu. Ya. Jalan Tuhan itu kasih setia dan kebenaran. Mazmur 25 ayat 10. Sehingga mereka yang tidak sesuai tatanan teologinya itu akan tereliminasi dengan alami. Jalan Tuhan itu seperti itu ya, bukan dengan cara dibidatkan, lalu ditangkap, lalu diinkuisisi, lalu dibakar di alun-alun dengan alasan ya, daripada batu kilangan dicemplungkan ke laut ya, diikatkan lehernya, lebih baik dibakar hidup-hidup di alun-alun. Itu tafsir ngawur. Enggak begitu ya. Mazmur 25 ayat 10, jalan Tuhan itu kasih setia dan kebenaran. Nah, makanya sedulur Triteos yang menyimak channel saya ini ya, beranikan diri panjenengan ya untuk menafsir hakikat Allah. Berani. Wes toh ini tuh tahun 2021, Bos. Berani. Jangan takut. Ya, jangan takut untuk menafsir di dalam hakikat Allah. Kita ada rambu-rambunya, yaitu Alkitab. Ya, kalau kita salah, kita ada diskusi yang mengkoreksi kita. Ya, kita open mind saja. Triteos keliru, Pak. Ya nggak apa-apa. Koreksi saja. Kelirunya Triteos itu bagaimana? Kelirunya tafsiran hakikat Allah Triteos kok keliru itu bagaimana? Panjenengan silahkan kemukakan. Kita diskusi, kita debat. Nah, nanti lama-lama itu secara alamiah ya, yang tidak sesuai tatanan teologinya dengan kehendak Tuhan itu makan tereliminasi. Itulah jalan Tuhan. Penuh kasih setia dan kebenaran. Dah, gitu aja ya, Bro ya. Semoga paham apa yang saya sampaikan dan memberikan semangat kepada panjenengan ketika panjenengan bereisegesis atau menafsir hakikat Allah. Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.